Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dr. Zulfamida, dosen biokim FK UMI. Jadi hari ini kita akan membahas terkait metabolisme otot. Ya, jadi metabolisme otot ini penting. Kenapa? Karena dia menjadi fondasi penting dalam memahami fungsi gerak manusia. Sebelum mulai, mari kita buka dengan doa bersama. Silakan mungkin ketua kelas pimpin doa. Baik, terima kasih dok. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Alhamdulillah. Tadi kita sudah sama-sama berdoa, jadi saya sedikit jelaskan dulu terkait mata kuliah ini ya. Jadi ini adalah bagian dari sistem blok muskuloskeletal di pendidikan dokter FK UMI, di mana bobot SKS-nya adalah 7 SKS, meliputi nanti kuliah interaktif, praktikum, terus ada PBL, ada CSL, kurang lebih selama 8 minggu. Evaluasinya nanti ada ujian akhir blok, ada ujian praktikum, ada ujian keterampilan CSL ataupun case based ujian. Nah, jadi untuk mata kuliah ini tujuan instruksional umumnya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan struktur, fungsi, mekanisme kontraksi, serta metabolisme otot rangka dalam berbagai kondisi aktivitas fisik secara fisiologis dan molekuler. Untuk tujuan instruksional khususnya, setelah kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan struktur dasar miofibril, nanti akan dijelaskan, termasuk aktin dan miosin, serta perannya dalam kontraksi otot, kemudian menguraikan fungsi masing-masing protein tersebut, menjelaskan secara runut mekanisme kontraksi dan relaksasi otot, termasuk peran ATP dan ion kalsium, mendeskripsikan siklus kontraksi relaksasi miosin, mengidentifikasi berbagai sumber ATP dalam otot, membedakan karakteristik otot rangka, tipe cepat, tipe lambat berdasarkan fisiologi dan metabolismenya, dan menganalisis perubahan penggunaan bahan bakar otot selama latihan berdurasi pendek hingga panjang, serta implikasi terhadap kelelahan otot. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan bahas terkait otot. Jadi otot sendiri itu adalah jaringan protein yang berperan dalam gerakan organ dan seluler. Otot sebagian besar tersusun dari protein khusus yang memungkinkan tubuh bergerak. Tidak hanya gerakan tubuh secara umum seperti berjalan atau berlari, tetapi juga gerakan internal seperti denyut jantung, terus gerakan usus itu semua ada, itu merupakan otot. Ya, dan otot merupakan sebuah transducer yang mengubah energi potensial kimia menjadi energi mekanik, di mana secara efisien otot ini dia mengubah energi yang kita makan, ya, energi kimia dalam hal ini ada karbohidrat, lemak dan protein itu akan menjadi energi gerak atau mekanik sehingga kita bisa bergerak. Kemudian jaringan terbesar tubuh yaitu 25% pada saat lahir, lebih dari 40% saat dewasa muda, kurang dari 30% pada dewasa tua. Jadi komposisi otot itu berubah ya seiring usia. Awalnya saat lahir otot kita itu hanya seperempat dari berat tubuh. Tapi pada masa dewasa muda sudah mulai naik lebih dari 40% tadi. Seiring waktu, seiring usia, maka akan berkurang masa otot kita, yaitu kurang dari 30% pada usia lanjut. Maka penting untuk jaga kesehatan otot dari muda, dari sekarang, dari kalian ini, untuk mempertahankan fungsi tubuh optimal hingga nanti kalian tua. Nah, kriteria transdusernya maksudnya adalah kemampuan otot sebagai transducer. Yang pertama, dia masukkan energi kimia. Jadi, otot ini membutuhkan energi yang terus-menerus diperoleh dari makanan. Kemudian energi ini diperlukan agar otot mampu melakukan aktivitas seperti kontraksi dan relaksasi secara optimal dan stabil. Yang kedua, pengaturan aktivitas mekanik, di mana otot ini mampu mengatur aktivitas geraknya secara fleksibel. Jadi dia bisa eh, seca- eh, atur kecepatan gerakannya, lama kontraksinya, kekuatan kontraksinya. Nah, kemampuan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Misalnya kita mau bergerak cepat, maka ya otot akan sesuaikan.
atau kita mau gerakan-gerakan fine motor yang gerakan halus seperti memegang benda, maka otot itu akan menyesuaikan. Kemudian yang ketiga koneksi dengan operator. Jadi otot otot ini akan selalu terkoneksi sama otak atau sistem saraf kita. Nah, sistem saraf kita nih ini yang berperan sebagai operator atau pengendali otot tersebut. Jadi sistem saraf ini memberikan perintah kapan otot harus kontraksi, kapan harus relaksasi, terus dan memastikan bahwa gerakannya itu terkoordinasi. Jangan sampai misalnya bicep kontraksi, tricep ikut kontraksi ya nggak bisa kayak gitu. Jadi harus ada satu kontraksi, satu relaksasi seperti itu. Terus kemampuan kembali. Jadi setelah kontraksi, otot memiliki kemampuan untuk relaksasi atau secara elastis dia akan kembali ke kondisinya semula. Ya, sehingga akan efektif energi yang akan dibutuhkan. Nah, ini adalah penampang otot, gambaran otot. Jadi ini adalah otot rangka terutama ya yang akan saya jelaskan. Jadi otot rangka ini terdiri dari misalnya otot bicep ya kalian itu terdiri dari beberapa fasikel. Fasikel itu terdiri dari beberapa muscle fiber diselubungi oleh sarkolema. Nah, satu muscle fiber ini terdiri dari ratusan miofibril. Satu miofibril ini terdiri dari ratusan lagi, bahkan ribuan filamen. Ya, jadi otot secara kasat mata kita yang besar ini ternyata terdiri dari ribuan filamen. Ya, ada filamen tebal sama tipis nanti akan lebih dijelaskan. Jadi ada juga sarkoplasma di sini kalian bisa lihat dia adalah yang menyelubungi dan membentuk unit fungsional kontraksi. Kemudian sarkoplasma ini dia mengandung glikogen, kreatinin fosfat, terus enzim untuk glikolisis sehingga menyediakan energi untuk otot. Kemudian ada sarkomer juga, ini adalah sarkomer, kelihatan oh ini laser point. Oke, ini adalah sarkomer, di mana sarkomer sendiri itu adalah unit fungsional terkecil pada miofibril yang dapat berkontraksi, tersusun dari filamen tebal dan tipis yang akan berinteraksi selama proses kontraksi. Nah, sarkomer ini dia mengandung filamen tebal dan filamen tipis. Nanti akan lebih dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian kita masuk ke miofibril. Jadi miofibril ini adalah bagian paling kecil dalam otot yang berfungsi sebagai mesin utama kontraksi otot. Bayangkan kalau misalnya miofibril ini seperti kabel tipis yang tersusun rapi dalam otot kita. Jadi dia terdiri dari serangkaian protein khusus, terutama aktin dan miosin. Aktin ini yang warna biru, miosin ini yang tebal, yang warna merah ini. Ya, jadi terdiri dari beberapa protein selain aktin miosin sebenarnya ada aktinin, ada beta-aktinin, ada tropomiosin, troponin C, protein M, ya, yang bekerja sama untuk kontraksi dan terkoordinasi. Jadi mekanismenya ini, aktin miosin ini akan saling menggeser. Nanti ada namanya sliding filament theory. Akan lebih dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, bagaimana proses relaksasi? Ya, karena sudah tidak ada misalnya sinyal dari otak, maka sisa-sisa asetilkolin di sini akan dimakan oleh enzim-enzim namanya asetilkolinesterase. Ya, enzim asetilkolinesterase ini akan menghilangkan memakan atau menghilangkan asetilkolin tersebut sehingga tidak akan ada eh, apa tetubulus itu tidak akan aktif untuk mengeluarkan kalsium ke otot ya. Jadi kalsium tidak akan rilis, tertutup. Kalau kalsium tidak rilis ya berarti tidak akan terjadi pengikatan dari troponin C tadi untuk berikatan dengan kalsium sehingga tidak akan sisi aktif dari aktin itu akan tertutup. Jadi kepala miosin itu tidak akan bisa ketemu sama sisi aktinnya, sisi aktif dari aktin ini, sehingga tidak akan terjadilah relaksasi. Jadi seperti itu ya, kurang lebih bagaimana sih proses kontraksi otot kita itu ternyata sangat detail ya Allah buat. Nah ini, jadi siklus kontraksi relaksasi ada kita sebut dengan Rahed mekanisme. Jadi Rahed itu adalah siklus geser. Tahapan siklusnya itu ada 5, ada dalam keadaan energized di mana kepala miosin dalam kondisi siap karena memiliki energi dari ATP ya yang terpecah menjadi ADP dan fosfat. Kemudian fase attachment atau menempel, kalau misalnya ada ion kalsium nempel, maka kepala miosin akan melekat pada filamen aktin tetapi masih dalam keadaan energi siap pakai, yaitu
ADP plus fosfat. Kemudian fase ketiga power stroke atau geseran kuat, di mana kepala miosin menarik filamen aktin sehingga energi dilepas, keluarlah pergi nih ini energi. ADP plus fosfat ini dilepas menyebabkan filamen aktin bergeser dan otot memendek atau kontraksi. Kemudian fase selanjutnya adalah detachment atau pelepasan. Jika ATP tersedia, misalnya ada lagi ATP, maka kepala miosin ini akan melepas dari filamen aktin, sehingga kontraksi otot berhenti. Kemudian energization atau isi ulang energi, di mana ATP kembali dipecah menjadi ADP plus fosfat untuk mempersiapkan kepala miosin untuk siklus berikutnya. Nah, siklus ini terus-menerus berulang selama otot aktif bergerak. Ya, jadi yang dibutuhkan saat kita kontraksi itu satu ATP. Yang dua adalah kalsium ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas terkait metabolisme otot. Jadi, metabolisme otot itu yang pertama kebutuhan energi. Otot selalu membutuhkan energi dalam bentuk ATP ya tadi. Kalau kita mau kontraksi itu butuh ATP untuk dilepas ya, untuk melakukan kontraksi dan relaksasi secara terus-menerus. Tapi cadangan ATP yang tersimpan dalam otot kita itu terbatas ya, hanya cukup untuk aktivitas kurang dari 1 detik ya, sehingga perlu dihasilkan secara konstan. Jadi kita perlu terus apa ATP, kita butuh energi ATP terus-menerus ya untuk kontraksi otot kita, karena di otot kita itu cuma punya cadangan kurang dari 1 detik ya. Yang kedua, sumber ATP. ATP itu diproduksi melalui beberapa proses penting seperti yang pertama glikolisis ya, pemecahan glukosa ya, saya kira kalian sudah dapat materinya ini. Kemudian dari fosforilasi oksidatif, yaitu penggunaan oksigen untuk menghasilkan ATP di mitokondria. Dan keratosat itu cadangan energi cepat dengan intensitas tinggi. Kemudian ada tipe otot dan metabolisme. Jadi otot itu ada 2 jenis deh ya. Ada tipe lambat sama tipe cepat. Slow twitch sama fast twitch. Slow twitch itu dia menggunakan metabolisme aerob atau dia butuh oksigen. Maka paling dominan prosesnya adalah fosforilasi oksidatif. Ini kalau untuk pelari-pelari maraton. Nanti saya akan lebih jelaskan di sini. Kemudian otot tipe cepat atau fast twitch ya, dia gunakan biasanya metabolisme anaerob atau glikolisis dia gunakan. Ya, cocok untuk aktivitas singkat yang berintensitas tinggi seperti sprint. Kemudian kreatin fosfat. Ya, kreatin fosfat ini adalah cadangan energi cepat dalam otot. Kreatin fosfat ini akan diubah dengan bantuan enzim kreatin fosfokinase menjadi ATP, sehingga otot dapat segera mendapat energi untuk aktivitas yang sangat singkat dan intens. Nah, jadi untuk eh, metabolisme protein otot sendiri, jadi otot rangka itu tidak hanya fungsi untuk gerakan, tapi dia adalah cadangan energi, ya. Tapi terutama saat tubuh kekurangan asupan kalori. Dalam kondisi defisit energi, seperti kelaparan atau diet yang sangat ekstrim, tubuh itu akan memecah protein otot untuk dijadikan sumber bahan bakar. Jadi bukan cuma lemak yang dipecahkan ya, tapi otot juga. Makanya diet itu tidak boleh terlalu ekstrim juga ya, karena justru protein yang akan dipecah. Kemudian otot juga berperan aktif dalam mengatur keseimbangan nitrogen melalui produksi dua asam amino utama, yaitu alanin dan glutamin. Alanin ini dibentuk dari piruvat, hasil akhir dari glikolisis glukosa di otot. Proses ini disebut dengan siklus glukosa alanin. Jadi, glukosa dari darah dipecah jadi piruvat, kemudian piruvat ini akan dikonversi jadi alanin di otot. Nah, alanin ini akan dibawa ke hati, kemudian digunakan untuk gluconeogenesis. Menjadilah glukosa. Nah, glukosa ini kemudian dikembalikan ke otot untuk dipakai sebagai sumber energi. Jadi begitu saja siklusnya ya. Maka dengan mekanisme ini tubuh akan menjaga ketersediaan energi sekaligus keseimbangan metabolik saat menghadapi stres metabolik seperti puasa atau ada penyakit berat. Ya. Nah, ini adalah kembali ke tadi bahwa muscle fiber itu ada 2 jenis, ada yang slow twitch, ada yang fast twitch. Yang fast twitch itu dia kadar miosin ATPase-nya tinggi. Jadi dia memecah ATP itu dengan cepat sehingga menghasilkan tenaga yang besar dalam waktu yang singkat. Kemudian energinya pun tinggi ya. Jadi dia lebih butuh energi besar karena digunakan untuk gerakan yang eksplosif,
yang yang cepat ya. Kemudian biasanya warnanya itu putih ya karena mioglobinnya sedikit. Terus kontraksinya cepat. Dia cocok untuk apa aktivitas-aktivitas yang singkat dan intens. Dan durasinya singkat. Jadi dia mudah lelah ya dan tidak tahan lama. Kebalikan dengan yang slow twitch. Kalau slow twitch dia miosen ATPase-nya rendah, jadi kerjanya biasanya lebih lambat. Terus tapi efisien untuk jangka panjang. Kemudian energinya yang dibutuhkan rendah, dia hemat energi, cocok untuk aktivitas ringan. Kemudian biasanya warnanya merah karena dia kaya mioglobin dan mitokondria, jadi banyak oksigen. Metabolismenya adalah metabolisme dominan aerobik. Kemudian durasinya dia biasanya lebih panjang karena dia lebih tahan terhadap kelelahan. Ya. Nah, dari mana sih sumber ATP otot itu berasal? Jadi energi otot tadi kan kita butuh ATP untuk kontraksi otot. Nah, energi ATP itu berasal dari empat kurang lebih ya. Pertama dari kreatin fosfat ya. Kreatin fosfat ini adalah sumber energi tercepat. Jadi kreatin fosfat ini akan mentransfer fosfat ke ADP untuk segera membentuk ATP ya. Jadi idealnya untuk yang singkat, yang cepat. Kemudian ada fosforilasi oksidatif ya. Jadi ini terjadi di mitokondria dengan bantuan oksigen. Jadi ini dia butuh oksigen. Jadi ini adalah metabolisme aerobik. Proses ini lambat tapi menghasilkan ATP dalam jumlah yang besar. Cocok untuk aktivitas jangka panjang seperti jogging atau jalan kaki, maraton yang jauh. Kemudian glikogen otot. Jadi otot kita juga punya cadangan karbohidrat ya. Kalau dibutuhkan, maka glikogen ini akan dipecah oleh enzim fosforilase, kemudian hasilkan glukosa sebagai bahan baku energi. Kemudian tentu saja ada glukosa, di mana suplai dari darah lalu diproses melalui glikolisis menghasilkan ATP, terutama saat aktivitas sedang hingga berat. Ya. Nah, ini adalah jalur metabolisme energi otot. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini ke atas itu adalah seberapa persen kekuatan. Kemudian samping itu adalah tabel waktu, ya, bagian waktu. Jadi di mana sih sumber energi otot itu berasal? Jadi di 0 sampai 1 menit pertama itu ATP di fase awal itu maka sumber energi itu berasal dari ATP langsung ya yang warna hijau toska ini. Dia digunakan sangat singkat kurang dari 1 detik. Tadi saya bilang bahwa otot kita punya cadangan ATP tapi cuma bisa dibutuhkan saat kurang dari 1 detik. Kemudian dipakai juga satu kreatin fosfat ya di fase awal ini yang warna ungu. Ya, dia dominasi selama 10 sampai 30 detik awal untuk aktivitas intens seperti lari cepat, angkat beban. Kemudian di 1 sampai 5 menit itu dia mulailah glikolisis anaerobik, mulai meningkat di situ digunakan saat otot membutuhkan energi cepat tanpa oksigen, misalnya latihan berat. Namun ini menghasilkan asam laktat dan mudah lelah. Kemudian kalau lebih dari 5 menit biasanya adalah glikolisis aerobik yang warna hijau. Ini ya aerobik glikolisis di mana mulai dominan saat tubuh memiliki cukup oksigen. Ya, sumber utama aktivitasnya biasanya untuk jalan cepat atau jogging. Lebih dari 15 menit terjadilah lipolisis ya, di mana lemak mulai digunakan sebagai sumber energi dominan, terutama saat cadangan karbohidrat menipis. Terjadi pada aktivitas jangka panjang seperti bersepeda, lari jauh, atau puasa. Jadi, kalau kalian mau diet misalnya, maka kalian butuh waktu yang lebih lama untuk aerobik ya. Untuk kalian pecah itu lemak, itu butuh lebih lama. Makanya biasanya untuk durasinya itu lebih dari 30 menit, lebih dari 15 sampai 30 menit ya kalau kita mau eh, fat loss. Kemudian ini adalah penggunaan bahan bakar selama latihan, kurang lebih mirip sama penjelasan sebelumnya bahwa selama latihan berlangsung, tubuh secara bertahap mengubah sumber energi yang digunakan, tergantung durasi aktivitas. Misalnya menit awal, menit 0, maka energi dominan itu adalah dari glukosa darah sama glikogen otot. Lemak belum menjadi sumber di situ. Kemudian di menit 40, glikogen otot mulai turun 36%. Ya, asam lemak mulai meningkat ke 37%. Kemudian glukosa darah stabil karena disuplai biasanya dari hati. Kemudian di menit 90, glikogen otot menurun tajam yaitu di 22%.
asam lemak meningkat. Jadi 37%, tubuh mulai mengandalkan lemak untuk daya tahan. Glukosa meningkat sedikit untuk menyeimbangkan penurunan glikogen. Menit 180, glikogen hanya tersisa 14%, makin sulit untuk diakses. Lemak mulai dominan, lebih dari 50%, ya. Glukosa dan gliserol masih mendukung metabolisme energi. Lebih dari 240 atau 4 jam, glikogen di sini sangat rendah, 8%. Tubuh nyaris tidak mengandalkannya lagi. Lemak jadi penyumbang energi terbesar, yaitu 62%. Ya. Jadi semakin lama durasi latihan, tubuh beralih dari glikogen ke lemak sebagai sumber energi utama. Glukosa tetap penting, tapi cenderung stabil karena tubuh berusaha untuk mempertahankan kadar gula darah. Cocok untuk aktivitas jangka panjang dan efektif untuk membakar lemak. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini contoh misalnya pada sprinter. Ya, jadi saat melakukan sprint kita lari cepat, tubuh itu akan butuh energi besar dalam waktu singkat. Karena itu, sprinter mengandalkan dua jalur utama. Yang pertama adalah kreatin fosfat di 4-5 detik pertama. Ini adalah sumber energi tercepatnya. Dia mentransfer tadi ya fosfat ke ADP, akhirnya membentuk ATP tanpa oksigen. Tidak butuh oksigen di sini. Kemudian glikolisis anaerob juga dibutuhkan untuk pelari-pelari sprinter. Jadi cadangan kreatin fosfatnya habis tadi di 4-5 detik pertama, kemudian akhirnya tubuh memecah glikogen otot tanpa oksigen dan menghasilkan ATP. Maka enzim yang terlibat di sini ada glikogen fosforilase, di mana glikogen fosforilase ini dia mengaktifkan pemecahan glikogen, diaktifkan oleh kalsium, epinefrin, dan AMP. Kemudian ada enzim fosfofruktokinase, di mana di sini fungsinya adalah mengatur kecepatan glikolisis, diaktifkan oleh AMP, fosfat, dan amonia. Ya, semua ini akan muncul kalau otot bekerja keras. Jadi kesimpulannya, sprinter ini butuh sistem energi yang cepat, tapi tidak tahan lama. Itulah sebabnya performa maksimal hanya bisa dipertahankan beberapa detik saja. Kemudian pada maraton. Pada maraton, apa, pelari maraton itu dia memperoleh ATP terutama metabolisme aerob dengan sumber bahan dari glukosa darah tadi ya. Kemudian dari atau gluconeogenesis di hati tadi yang sistem alanin guanin itu. Kemudian dari asam lemak bebas, dari pemecahan trigliserid, kemudian dari glikogen hati dan glikogen otot. Ya, keletihan otot terutama disebabkan akibat akumulasi proton. Oke. Ya, mungkin sekian dari presentasi kuliah saya, mata kuliah saya terkait metabolisme otot. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan. Tapi dok, izin bertanya dok. Iya, silahkan. Tapi dok, kan tadi sempat disinggung terkait pelari maraton dok. Terus Mm-mm. saya tanyakan dok, bagaimana mekanisme terjadinya kelelahan otot pada pelari maraton tersebut dok. Tapi dok. Oke, jadi pelari maraton itu, bagus pertanyaannya. Jadi pelari maraton itu eh, dia butuh endurance yang lebih lama, ya, ketahanan yang lebih lama, maka dia apa eh, metabolismenya, izin saya perlihatkan kembali. Jadi untuk metabolismenya sendiri itu dia menggunakan terutama adalah metabolisme aerob. Tapi apa ketika lama-lama maka itu otot biasanya akan lelah. Dalam hal apa ini lelah? Biasanya karena ada metabolisme aerob tadi, ya, metabolisme aerob itu akan menghasilkan apa sampah, bukan sampah sih, akan menghasilkan buangan, yaitu dalam hal ini adalah ion hidrogen. Ya, ion hidrogen ini kalau kebanyakan kembali lagi apa yang terjadi akan terjadi penurunan pH. Penurunan pH ini akan mengganggu siklus apa efisiensi dari penggunaan energi ATP. Ya, jadi intinya kenapa bisa cepat lelah? Karena hasil hasil sampingan dari produksi metabolisme otot kita. Ya, metabolisme aerobik kita itu ion hidrogen. Ion hidrogen meningkat, maka pH akan turun. Ya, pH turun, dia akan mengganggu aktivitas dari protein-protein sehingga efektivitas dari ATP, ya, penggunaan ATP itu akan terganggu. Jadi otot akan mudah cepat lelah seperti itu. Ya, jadi bukan karena asam laktat ya.
Oke, Dek, jelas? Tapi dok, ya dok, terima kasih banyak dok. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi, Dek, yang mau ditanyakan? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya, silakan. Tadi sempat dijelaskan mengenai struktur dan mekanisme otot pada saat bekerja dok. Nah, pertanyaan saya itu apakah ada perbedaan antara otot anak kecil dengan otot orang dewasa dok? Tapi dok. Ah, ya, bagus. Pertanyaan bagus ya, Ines ya. Jadi, apakah beda otot anak kecil sama otot dewasa? Ya, jadi berbeda. Ya, terutama di strukturnya dulu. Jadi, saya sudah jelaskan tadi bahwa muscle fiber itu terdiri dari dua, toh, tipe cepat sama tipe lambat. Pada anak kecil, dominan dari otot-otot tubuhnya mereka itu adalah tipe satu atau tipe yang lambat, slow twitch. Apa efek dari slow twitch tadi? Maka metabolisme yang dia gunakan adalah metabolisme aerobik. Ya, metabolisme aerobik apa? Metabolisme aerobik itu akan lebih cenderung tidak cepat lelah ya atau resisten fatigue. Sehingga makanya kalau kita lihat anak-anak kecil itu lari sana sini kiri kanan itu tidak capek-capek ya karena memang komponen dari muscle fibernya dia itu adalah lebih banyak muscle fiber tipe satu yang dibanding kita yang orang dewasa. Orang dewasa kita tetap punya muscle fiber tipe satu, terutama otot-otot yang menopang tubuh yang akan terus kontraksi, maka dibutuhkan muscle fiber tipe satu. Tapi lebih dominan, anak kecil itu lebih banyak muscle fiber tipe satunya. Ya, makanya itu tadi anak kecil nggak gampang lelah. Tapi juga karena dia lebih banyak muscle fiber tipe satu, maka kekuatan ototnya itu akan lebih kecil, lebih sedikit dibanding kita yang tipe lebih banyak dari tipe 2-nya. Tipe efek dari tipe 2 tadi kan kalau cepat kalau yang tipe cepat maka dia akan rekrutmennya ia akan lebih cepat ya, tapi cepat lelah seperti itu ya. Tapi dewasa itu belum tentu tipe 2 lebih dominan ya. Dalam hal ini maksud saya adalah akan seimbang pada dewasa itu sudah matur antara tipe satu sama tipe 2-nya. Tapi kalau anak kecil tipe satu lebih dominan. Seperti itu. Ya, jelas? Tapi dok jelas dok. Terima kasih dok. Ya, mungkin eh, bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akhiri saja ya materi kita hari ini. Semoga pemahaman tentang metabolisme otot ini tidak hanya untuk ujian saja, ya, tapi penting nanti untuk kalian memahami bagaimana sih patomekanisme dari berbagai penyakit, ya, terutama atau patomekanisme kenapa sih kita cepat lelah, ya. Jadi kita lebih akan tahu seperti itu. Kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan doa ya. Silakan mungkin ketua kelas bisa tutup. Tapi dok, baik dok. Sebelum kita menutup kelas pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'ni bima allamtani wa allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.